Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Thumma qala wa hadatsana Abdul Qasim Abdurrahman ibn Muhammad Syabadi bi isnadin Abi Hurairah anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man maitin yamut ya wala khuwarun ismahu kullu dabatin 'inda ila al-insanu falau sami'a la sayqa fa idzan tuliqa bihi ila qabrihi fa in kana salan qala ajiluni bi law ta'lamuna ma amami min khairi ajjaltumuni ila akhir ma qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita singkatkan sanadnya dari Abu Hurairah anhu, beliau bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidaklah setiap sosok mayat yang meninggal kecuali ada suara gemuruhkah, suara kuatkah, suara apalah begitu yang seluruh makhluk mendengarnya kecuali manusia. Suara apa itu kita tak tahu, apakah dialog malaikat dengan si mayit ataukah soal jawab, kita tak tahu. Kalau manusia dengar dia pasti pingsan. Apabila mayat dibawa ke kuburannya, kalau dia orang soleh, dia akan katakan, ajiluni, cepatlah, cepat bawa akan segera. Kalau kalian tahu kebaikan yang ada di depan aku, pasti kalian segerakan aku. Itu makanya tak boleh ditunda-tunda. Mayat antar cepat. Mayat itu kalau dia dapat kebaikan di kubur, lantas lambat-lambat, maka kita jadi zalim. Tapi kalau dia dapat siksa kubur, kita lambat-lambat, kita dapat percikannya. Bukan kita berdosa, tidak, tapi kita dapat pengaruhnya juga. Makanya dipercepat, dia diantar ke kubur. Jika dia bukan orang yang salih, dia katakan la tu'ajiluni, janganlah kalian bawa cepat-cepat aku. Kalaulah kalian tahu keburukan yang ada di hadapan ini, kalian cepat-cepat bawa aku. Lau ta'lamuna ma tuqaddimu la min asyarr lama ajjaltum, tidaklah gini. Janganlah cepat-cepat bawa aku. Kalaulah kalian tahu keburukan yang ada di depanku, pasti kalian tak bawa aku cepat-cepat. Apabila dia diletakkan di kuburannya, datang dua malaikat, hitam, kebiru-biruan, datang dari bahagian kepala. Ini pengalaman bukan spiritual ini, karena ini pengalaman nyata, tetapi nanti di alam kubur, gitu loh, ya. Nanti datang malaikat dari pihak kepala. Maka sembahyangnya mengatakan la yu'tamin kibal, jangan didatangkan dari hadapanku. Jadi di kepala itu ada satpamnya, itulah sembahyang. Sembahyang itulah menghalangi malaikat untuk menyoal. Artinya bukan menyoal ya. Ini bukan malaikat munkar nakir ini. Bukan, sebelum malaikat munkar nakir. Jadi kalian mau mengapai, jangan diganggu dia. Farubba lailatin qad bata fiha sahiran hadaran min hadal madja'. Berapa banyak malam-malam, berapa banyak malam hari dia begadang setiap malam karena takut menghadapi tempat seperti ini. Majak itu tempat baring, maksudnya kuburan itu. Tiba-tiba datang malaikat dari pihak kaki dia. Fayaji'u birwaldain, dari pihak kaki datang pahala kebaikan dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kebaikan itu mengatakan la yu'tamin kibal, jangan datang dari arah kami. Kana yamshi wa yantasi alaina hadaran li hadal majja'. Dia yamshi, hari-hari berjalan, bekerja berat demi orang tuanya karena takut menghadapi tempat seperti ini. Yang maksud berjalan sini bukan maksud jalan kaki. Dia menjalani hidup ini bekerja berat demi berbuat baik kepada orang tuanya sebab takut menghadapi pertanggungjawaban di tempat seperti ini. Datang dari pihak kanannya, datang pula sedekahnya. Jangan datang dari pihak kanan. Sesungguhnya orang ini sedekah, hari-hari bersedekah karena takut menghadapi tempat seperti ini. Datang dari shimalihi, bukan syamal. Kalau syamal artinya utara, shimal artinya kiri. Datang dari kirinya. Puasanya pula datang. Jangan kalian datang dari kiri. Jadi sembahyang, kebaikan orang tua, kemudian sedekah, kemudian puasa.
Kesungguhnya Allah, dia berhaus, wa yaju'u, dia lapar, hadaron li hadal majai, takut menghadapi tempat seperti ini, sehingga dia berbuat itu semua untuk hilangkan rasa takutnya. Sehingga jadilah itu menjadi penghibur dia. Fayuqadhu kama yuqadhun naim, dibangkitkanlah dia, dijagakanlah dia, dibangunkan dia sebagaimana dibangunkan orang tidur. Lantas ditanya sama dia, araita hadha rajul alladhi kan yaqulu ma yaqulu alama kunta minhu. Apa pendapatmu terhadap orang ini yang dia sudah mengatakan apa yang dia katakan? Alama kunta alih. Alama itu ala tambah ma, yang pegang kitab Arab. Enggak usah, jangan dikoreksi, memang betul begitu. Asalnya ala ma, tapi kalau digabung dia dibuang alifnya, alama. Jadi bima, kadang alifnya dibuang, bima. Jadi bukan salah. Lima, ya. Alama kunta minhu. Apa posisimu terhadap ia? Maksudnya Rasulullah Muhammad SAW. Apa pendapatmu tentang orang ini? Apa pendapatmu tentang orang ini yang dia sudah mengatakan apa yang dia katakan? Apa posisimu terhadap dia? Fayaqulu, lantas jenazah atau mayat tadi tanya, man huwa? Siapa dia rupanya? Fayaqalu, dijawab, Muhammadun, Muhammad. Lantas dia katakan, asyhadu annahu Rasulullah. Aku yakin bahwa dia adalah Rasulullah. Asyhadu itu janganlah diartikan aku bersaksi ya. Kalau kita belajar kitab, Arab Melayu pun, asyhadu itu maknanya atayaqqanu, a'lamu. Artinya aku yakin. Apalagi kitab Arab. Di kita aja. Itu maka kemarin tuh saya posting tuh video pendek tuh. Itu aku berkeyakinan. Aku yakin, aku beriktikad. Jadi bukan aku bersaksi. Ketika diterjemahkan aku bersaksi, lantas dia memahamkan saksi itu dalam bahasa Indonesia pula. Siapa yang menjadi saksi? Apa yang kau saksikan? Jadi repot. Ya. Jadi apa menurutmu tentang orang ini? Siapa dia? Muhammad. Oh, asyhadu annahu Rasulullah. Aku yakin bahwa dia adalah utusan Allah. Maka kedua malaikat yang datang itu mengatakan, ishta mu'minan. Udah, hiduplah kau di kubur ni sebagai orang beriman. Matilah kau sebagai orang beriman. Fayusahu lahu fi qabrihi, dilapangkan kuburannya. Wa yunsharullahu min kulli karamatillah ta'ala masyaallah. Dan diberikan kepada dia seluruh kemuliaan Allah Ta'ala, apa yang Allah kehendaki. Tapi ini adalah efek. Maka kita nggak perlu ngurus ini. Yang kita urus di atas tadi, sembahyang, birrul walidain, sedekah dan puasa. Kata kuncinya adalah kebaikan. Ini efek seperti ini urusan Allah Ta'ala saja. Urusan kita adalah perbuatan kita, ya, perbuatan kita. Nasallallahu taufiq wal ismah, kita mohon Allah memberikan kita taufik dan pemeliharaan, melindungi kita dari al-ahwa, kemauan-kemauan ad-dallati yang sesat, al-mudillati yang menyesatkan, wa min al-ghaflati, dan kita berlindung dengan Allah daripada kelalaian, wa yu'idana min adzabil qabr, Allah lindungi kita daripada siksa kubur. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ta'awudzu minhu, Rasulullah sendiri pun berdoa. Salah satu doa Rasulullah itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Tuhan lindungi aku daripada siksa kubur, ya. Wa dzikra, disebutkan dari Aisyah. Dia pernah mengatakan, kuntu lam a'lam bi adzabil qabri. Dulu aku tak yakin ada siksa kubur. Tiba-tiba datanglah Yahudiah, seorang perempuan Yahudi bertamu kepadaku. Dia pun fasa'alat syai'an, dia minta, ada yang dia mintalah sesuatu. Ya, biasa itu. Inilah menunjukkan apa tuh? Interaksi antar umat beragama. Jadi Aisyah sendiri biasa. Aku dulu nggak yakin ada siksa kubur. Waktu itu datang Yahudi bertamu ke rumah, dia minta sesuatu, fa'ataituha, aku kasih lah. Kemudian dia bilang, a'adzakillahu min adzabil qabri, semoga Allah lindungi kau daripada siksa kubur. Mendengar cakap itu, aku sangka perkataan dia itu termasuk rekayasa orang Yahudi, abatil, buatan orang Yahudi saja. Tapi aku tidak bereaksi.
kepada dia secara verbal, tidak bereaksi. Kemudian Rasulullah pun datang. Ku ceritakan nih apa yang ku alami. Lantas fa akhbaroni an adzal qabr haqqun. Rasulullah ngasih tahu aku bahwa siksa kubur itu memang nyata. Nah, lihat nih ya. Jadi nomor 1, interaksi sesama antar umat beragama. Nomor 2, informasi siksa kubur awal sekali Aisyah dapat itu dari Yahudi. Tak ada masalah kita mengambil pengetahuan dari non-Muslim. Kalau itu terkait ajaran agama, baru konfirmasinya nanti Al-Quran dan hadis. Yang kita baca barusan ini sahih riwayat Imam Bukhari. Nah itu. Coba dulu nih. Kenapa kita nih kalau sama non-Muslim rasanya macam aneh kali? Tengok. Dia datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah tak ada di rumah, dia perempuan, dia minta, Aisyah kasih. Aisyah dapat pelajaran dari dia. Cuma karena ini persoalan gaib, Aisyah tanya kepada Rasulullah, konfirmasi ke Rasulullah. Coba. Indah sekali interaksi itu. Tapi kok kita ini jadi luar biasa ya. Wajib seorang muslim berlindung dengan Allah Ta'ala dari siksa kubur dan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kubur dengan perbuatan-perbuatan yang mencerahkan. Al-a'mal as-salihah. Amal salih, kalau disebut amal salih, yang terbayang sama kita adalah ibadah mahdhah. Padahal amal salih sejatinya adalah aktivitas-aktivitas yang mencerahkan jiwa. Sehingga sembahyang belum tentu menjadi amal salih. Bukan sembahyangnya. Tetapi yang salah orang yang mempraktikkan sembahyang itu. Sehingga sembahyang tidak menjadi amal salih. Padahal tubuh si sembahyang itu sendiri adalah amal atau aktivitas yang mencerahkan jiwa. Itulah amal salih. Sebelum masuk ke kubur. Karena sesungguhnya sesungguhnya mudah kita beramal salih selama kita di dunia. Sahala alihil amru, maksudnya mudah urusan berbuat amal soleh selama kita masih di dunia. Kalau kau dah masuk kubur, orang itu boleh jadi ingin berbuat satu kebaikan, tak diizinkan lagi, maka dia tetaplah nyesal, tetaplah kesal, tetaplah sedih. Kau sedang di sini, ini kesempatan. Berbuat baik-baik saja. Apa kunci baik? Pahala. Buat aja yang hasilkan pahala, ya. Wajarlah orang berakal merenungkan masalah orang-orang yang sudah mati itu. Orang-orang yang sudah mati itu mereka menginginkan agar diizinkan sembahyang walau 2 rakaat, atau mereka minta agar diizinkan mengucapkan kalimat la ilaha Muhammad Rasulullah walau cuma sekali, atau mereka minta diizinkan Allah bertasbih sekali, tapi fala yu'zanu lahum, tak dapat izin lagi. Fayata'ajjabuna, sehingga mereka pun heran dengan orang-orang yang hidup. Annahum yudayyi'una, mereka menyia-nyiakan waktu mereka di dalam lalai dan kosong saja. Bitolah, kosong saja. Nih. Ya, sebab begini, kalau ibadah itu mahdhah saja sikit, maka rebut pada ibadah ghairu mahdhah pakai niat. Jadilah ada ibadah. Ibadah mahdhah kalau satu hari ini, mana ada puasa? Haji tak ada, zakat tak ada, kurban tak ada, puasa tak. Yang ada ni hanya sembahyang aja. Satu kali sembahyang berapa menit? Nah, total 1 jam. Ya, 3 jam? Kan rugi. Jadi umur ibadah 1/24. Ya kan? Kalau salat saja, makanya gunakan yang ghairu mahdhah supaya jadi pahala dia. Kalau mahdhah sikit, gitu ya. Baik. Wahai saudaraku, la tudayyi ayyamaka, jangan sia-siakan waktumu, karena waktu itu adalah ra'su malika, modalmu. Kalau kita Melayu diartikan itu kepala hartamu. Ra'su mal itu artinya modal, makanya ra'su maliyah adalah kapitalisme. Ra'su maliyah itu kapitalisme. Jadi waktu adalah modalmu. Fa innaka madub taqaddam ala ra'si malika qadarat ala rabhi. Selama kau sanggup menguasai modalmu, kau sanggup mengambil untung. Karena sesungguhnya
maka benda perniagaan akhirat itu menjadi tidak laku pada sekarang. Ya, wa inna bid'al akhirah kasidah fi yaumika hada. Benda akhirat enggak laku sekarang. Yang laku sekarang itu sesungguhnya benda dunia untuk akhirat. Benda akhirat mana laku sekarang? Akhirat cuma dua, surga, neraka, tak laku dia. Maka fajtahid, sungguh-sungguhlah engkau sehingga kau kumpulkan benda akhirat di waktu kasat. Waktu kasat ini artinya waktu lesu. Ketika orang lesu mengumpulkan benda akhirat, kita yang ngumpul. Karena sesungguhnya nanti datang dia pada satu hari, pada hari itu, benda akhirat yang kau kumpul di dunia, saat benda itu lesu peminat, maka dia menjadi azizah. Benda yang berharga. Perbanyaklah mengambil benda berharga itu pada hari dia tidak diperhatikan orang, lesu peminat, kasat, untuk hari mulia. Karena pada hari itu nanti kau nggak bisa ambil lagi. Fa innaka la taqdur la talabiha fi dzalikal yaumi. Nah, pada hari mulia itu kau nggak bisa lagi ambil. Maka ambil sekarang untuk nanti. Kita mohon Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk mempersiapkan diri menghadapi hari perlu dan hari kembali itu. Sehingga Allah tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang menyesal, orang-orang yang ingin kembali. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala memudahkan kita menghadapi kesulitan kubur. Walaupun muslimin, kita doakan juga semua orang Islam begitu. Jadi jangan banyak gaya. Waktu kerja istirahat, waktu istirahat kerja, ya terbalik. Waktu kerja ya kerja, nanti waktu istirahat tinggal menikmati hasil kerja. Gitu loh. Nah, dunia ini tempat kerja, nggak lama, padahal 80-90 kan ada 100 tahun. Nah, nanti kita untuk masa yang tiada akhirnya, ada awal tiada akhir. Kita terus-menerus mengambil atau panen. Akhirnya sebentar aja, ya. Habislah sudah tentang adabil qabri. Berikutnya tentang huru-hara kiamat. Kita masuk bab baru, ya. Bab ahwal kiamat afzaiha. Bab huru-hara kiamat dan kengeriannya. Ini sanadnya kita persingkat saja demi kita menghemat waktu. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, aku bertanya, ya Rasulullah, hal yadhkurul habibu yaumil qiyamah? Apakah kekasih ingat kekasihnya pada hari kiamat? Rasul jawab, ya, ingatlah. Amma inda salasi mawadi' fala. Tapi ada 3 tempat tak ingat lagi sama kekasihnya tu. Tetap ingat kekasihnya, tapi 3 tempat tidak. Satu kata Rasulullah, indal mizan, ketika penimbangan. Ya. Jadi di tempat penimbangan tu dia tak ingat. Hatta ya'lama imma an yukhaffa imma an yusqala. Sampai dia dapat kepastian diringankan atau diberatkan. Waktu itu cemaslah, ya. Yang kedua, ketika berdatangan buku catatan. Tak ingat tu. Sampai diberikan kanan dan kiri. Wa imma an yu'ta bi yaminihi wa imma an yu'ta bi shimalihi. Wa hina yakhruju unuqun minan nar. Ketika keluar binatang buas dari neraka, maka binatang tadi pun mengitari mereka, mengelilingi mereka. Binatang itu mengatakan, wukiltu bisalasatin. Aku dipercayakan Allah untuk menjadi hukuman kepada 3 model manusia. Wukiltu biman da'amal ila akhar. Pertama, aku diwakilkan Allah, dipercayakan Allah terhadap orang-orang yang menyeru ada Tuhan selain Allah, atau menyeru bersama Allah ada Tuhan lain. Yang kedua, terhadap orang-orang bengis lagi kasar. Ketiga, terhadap orang yang tidak percaya hari perhitungan. Fayamtawi alaihim hatta yurma bihim fi ghamarati jahannam. Maka dia pun mengelilingi mereka sampai dicampak bersama-sama mereka ke dalam kesengsaraan neraka Jahannam.
Di neraka jahanam itu ada titian yang lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Di kiri kanannya ada gancu dan duri. Wahasak, yang pegang kitab Arab, wahasak, ya. Wan nasu, orang-orang melintasi titian itu ada seperti kalbar khatib, kilat yang menyambar, ada karihil asif, seperti angin yang berhembus kencang. Fanajin muslimun, selamatlah orang muslim. Wa makhdusun muslimun, dicakarlah orang muslim. Wa makbubun finnari ala wajhi, dan telungkuplah di dalam neraka orang muslim tadi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kan? Jadi di kiri kanan itu ada gancu. Di gancu itu ada nama orang masing-masing. Jadi nggak usah kita belajar kungfu untuk menghindari gancu itu. Nggak guna juga gitu. Orang tarik aja gitu, tarik kan. Mana yang selamat ya. Ditarik juga, ada masih bisa selamat, bermakna dosa dia ada tapi lebih besar pahala dia. Alhamdulillah sampai juga ke seberang, ya. Seterusnya dari Abu Hurairah anhu, bahwa dari Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, ma baina nafkhatin arba'una sanah, di antara dua tiupan itu 40 tahun. Kemudian Allah turunkan air dari langit, tumbuhlah, hiduplah manusia sebagaimana tumbuhnya bakal, pohon kol. Nah, gimana tumbuhnya pohon kol itu? Kan tumbuhnya tidak segera begitu. Nah, begitulah dia manusia. Allah turunkan air dari langit, ya. Kemudian dari Abu Hurairah, sanadnya mukhtalifah, beraneka ragam. Dari Rasulullah SAW, Rasul bersabda, ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan apa? Sangkakala. Allah berikan sangkakala kepada Israfil. Diletakkan Israfil di mulutnya, fihi, ala fihi, diletakkan di mulutnya, syakhisan, terbuka, ya. Dan dia memandang ke arasy, menunggu kapan datang perintah untuk meniup. Qala, dia mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, aku tanya kepada Rasulullah, wa masur, apakah sangkakala itu ya Rasulullah? Adalah tanduk yang terbuat dari cahaya. Mungkin nggak nih? Secara ilmu eksakta, tanduk terbuat dari cahaya? Mungkinlah. Ini namanya perubahan energi. Energi bisa mengalami perubahan. Jadi energi itu tidak hilang, dia berubah. Itu teori lama Einstein. Jadi bisa. Ini dari udara diambil air. Udara nih coba dia jadi air. Nah, itu bisa. Jadi ini bukan satu hal yang mustahil. Nanti aku bilang, ya Rasulullah, macam mana bisa begitu? Kata Rasulullah, azim, luar biasa, hebat itu. Wala itu bangsa bil haqqi nabiyyan. Demi Tuhan yang mengikat aku dengan membawa kebenaran sebagai seorang nabi. Li azmi daratihi, la azmu daratihi. Besar bulatan apa tadi itu? Sangkakala itu seperti luas langit bumi, yang malaikat meniupnya 3 kali tiupan. Kan bukan urusan kita nih. Ngapain bayang-bayangkan? Sampai ada di Facebook. Untuk apa dibayangkan? Untuk apa? Ini gaib. Masalahnya kan gini, seluas seperti, ya, bukan seluas, salah tadi. Seperti luas langit dan bumi. Pertanyaannya, peta langit macam mana? Kan nggak ada yang tahu. Ya udah gitu kan. Di sebagian riwayat tadi kan disebut 3 tiupan. Di sebagian riwayat disebut nafkhatani, 2 tiupan. 1 tiupan membinasakan, kedua tiupan membangkitkan. Dan di dalam riwayat Ka'ab 2 tiupan. Di dalam riwayat Abu Hurairah 3 tiupan. 1 tiupan buat orang terkejut. Kedua tiupan buat orang liso'aqi, mati. Yang ketiga tiupan buat orang bangkit. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan Israfil pada tiupan pertama. Dia pun meniup. Terkejutlah manusia, terkejutlah seluruh makhluk langit dan bumi. Itulah surah An-Naml ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a. Pada hari itu ditiupkanlah sangkakala, terkejut makhluk langit bumi kecuali yang dikehendaki Allah Ta'ala. Kemudian watazal ard, bumi pun mengalami gempa. Itulah surah Al-Hajj ayat 2. Tazhalu kullu muryatin amma arda'at. Ya.
Setiap orang menyusukan melepaskan dari apa yang ia susukan. Tak sedar lagi. Orang hamil melahirkan. Kau tengok manusia mabuk, padahal bukan mabuk, tapi itu efek siksaan Allah yang pedih. Wa tasrudanu syaiban, anak-anak menjadi tua. Wa tatiru syayatinu haribatan, syaitan pun berlarian ke sana kemari, puntang panting, tunggang langgang. Apa lagi? Tu puntang panting, tunggang langgang. Itu bahasa Indonesia tu. Cerita memang tulisan. Tulisan. Kan? Berlarian setan. Amburadul bahasa kita, anak-anak kita sekarang ya. Itulah surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Fayamkusuna masya. Manusia pun setelah itu tetap. Arti tetap itu terdiam sekehendak Allah. Kemudian Allah perintahkan lagi Israfil meniupkan tiupan yang kedua, tiupan kematian. Jadi tadi tiupan terkejut. Ini tiupan kematian. Matilah penduduk langit bumi kecuali yang Allah kehendaki. Itulah surah Az-Zumar ayat 68. Ditiupkan sangkakala, matilah makhluk langit bumi kecuali yang Allah kehendaki. Yang dimaksud dengan itu adalah ruh orang-orang mati syahid. Ada ruh pun dimatikan Allah Ta'ala lagi. Mati semua kecuali ruh orang mati syahid. Satu tafsiran. Tafsiran berikutnya yang tidak mati itu Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat maut. Dan malaikat pembawa atau pemikul arasy. Ingat ya, ini pada waktu tiupan yang kedua. Tiupan kedua mati semua. Ada yang mengatakan kecuali ruh orang mati syahid. Ada yang mengatakan Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, Israel dan malaikat pemikul arasy tak mati. Bukan berarti mereka tak mati, cuma efek tiupan itu tidak berpengaruh kepada mereka. Ya, nanti akan sampai kita dalam kitab ini juga disebutkan semua makhluk mati. Yang terakhir nanti adalah malaikat Israel. Allah Ta'ala titah kepada malaikat maut. Allah Ta'ala tanya kepada malaikat maut, siapa lagi makhlukku yang masih hidup? Padahal Allah Maha tahu. Kata malaikat maut, wahai Tuhan, anta hayyun la tamut, engkau hidup tak mati. Masih hidup Jibril, Mikail, Israfil wa hamalatu arsyika, dan malaikat yang memikul arasy-Mu. Wa baqitu ana, dan aku pun masih hidup. Allah Ta'ala perintah malaikat maut biqabdi arwahim, mencabut ruh mereka, mencabut nyawa mereka. Nyawa mereka siapa? Jibril, Mikail, Israfil, hamalatu arsy. Cabut semua. Ya. Beginilah yang barusan kita pelajari ini disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Kalabi. Wa fi riwayat Muqatil, sedangkan dalam riwayat Muqatil, wa fi riwayat Muqatil. Salah saya. Yang barusan kita pelajari ini disebut dalam riwayat Al-Kalabi dan dalam riwayat Muqatil. Adapun dalam riwayat Muhammad bin Ka'ab dari seorang rajulin, dari Abu Hurairah, Allah Ta'ala mengatakan, liyamut Jibril. Matilah Jibril, matilah Mikail, matilah Israfil, matilah pemikul arasy. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wahai malaikat maut, siapa yang masih hidup lagi? Makhlukku. Malaikat maut katakan, engkau yang hidup tak mati. Yang masih hidup adalah hamba-Mu yang lemah, malaikat maut. Allah katakan, wahai malaikat maut, tak dengarkah kau? Surah Ali Imran 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang bernyawa rasakan mati. Anta khalqun min khalqi. Kau adalah makhluk di antara makhlukku. Kuciptakan engkau, khalaqtuka lima ra'aita. Kuciptakan engkau sesuai dengan apa yang telah engkau lihat sekarang dirimu. Mut, mati, fayamut, dia pun mati. Jadi yang cabut nyawa malaikat maut Allah Ta'ala, bukan GM, owner lah. Yang cabut owner. Tadi GM-nya itu malaikat maut, bereskan semua. GM masih lebih tinggi lagi rupanya owner. Ya. Dalam riwayat yang lain, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Dalam riwayat yang lain, Fajil mautin birajan wan nar. Dia pun datang ke satu tempat antara surga neraka. Dia cabut nyawanya sendiri. Fayasu syahatan. Dia pun menjerit. Malaikat maut menjerit. Lau kana al-khalqu
kulluhum fil hayati la matu min sihhati. Kalau semua makhluk masih hidup, pasti mati. Sangkinkan kuatnya jeritan malaikat maut. Kata malaikat maut, "Lau kuntu alimtu anna linaz'i ruhi mithla hadhihi syiddah wal murarah la kuntu ala qawdi arwah mu'minin ashfaqu," dan seterusnya. Kalaulah aku tahu bahawa untuk mencabut ruh tu macam ginilah syiddahnya, beratnya, wal murarah, pahitnya. Dia pasti aku cabut nyawa orang mukmin itu ashfaq, lembut. Itu. Jadi tak tahu jadi selama ni, kan? Kalaupun tahu dia tak merasakan. Orang belum mati. Kalau tahu aku sakitnya kayak gini, lembut dulu aku cabut nyawa orang mukmin, kata beliau. Semayamut, kemudian beliau pun mati. Tak ada makhluk Allah lagi. Lantas Allah mengatakan li dunya daniyah, kepada dunia yang hina ini. Ainal muluk, mana raja-raja itu? Wa aina abna'ul muluk, mana para pangeran itu? Ainal jababirah, mana orang yang lantam-lantam tu? Bengis-bengis. Jababir itu artinya kejam, bengis. Mana pula anak-anak orang-orang bengis tu? Mana orang yang makan rezekiku tapi dia mengabdi kepada selain aku? Kemudian Allah mengatakan, surah Ghafir ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim, limanil mulkul yaum. Hari ini siapa yang berkuasa? Tak ada yang jawab seorang pun. Allah jawab sendiri. Yang berkuasa hari ini adalah Allah, Esa, Qahar, perkasa. Kemudian Allah Ta'ala suruh langit menurunkan hujan. Langit pun turunkan hujan. Sebagaimana derasnya hujan itu seperti pancaran air laki-laki. 40 hari lamanya hujan turun. Turun dia terus. Sampai air itu setinggi 12 hasta. Fayan butullah al-khalqa bidal ma' kanabatil baqli. Allah tumbuhkan makhluk seperti tumbuhnya sayur, al-baqlu qal. Hatta takamala ajsamuhum, sehingga lengkap tubuh mereka kembali seperti semula. Allah Ta'ala katakan, liyahya Israfil, hiduplah Israfil, hiduplah Israel, hiduplah malaikat pemikul arash. Mereka pun hidup berdasarkan perintah Allah. Allah perintahkan Israfil, dia pun ambil sangkakala lagi, dia letakkan di mulutnya. Allah katakan, hiduplah Jibril, hiduplah Mikail, dua-dua pun hidup berdasarkan perintah Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memanggil nyawa-nyawa, datanglah mereka. Allah letakkan nyawa-nyawa itu di dalam sangkakala. Allah perintahkan Israfil meniupnya. Ditiuplah sangkakala tadi, namanya tiupan kebangkitan. Maka ruh itu pun keluar seperti keluarnya lebah, memenuhi langit bumi, memenuhi antara langit dan bumi. Masuklah ruh itu ke bumi, ke tubuh makhluk fil khayashim, melalui hidung. Maka bumi pun terbelah. Rasulullah katakan, akulah awwaluman tanshaqqu anhul ardu. Akulah makhluk Allah yang pertama sekali terbelah bumi, aku bangkit. Ini kita baca sederhana, tapi kalau secara ilmiah dikaji ini luar biasa nih. Ya. Macam mana tiupan itu, lantas macam mana kembalinya melalui hidung, masa besar. Kalau secara ilmiah bisa. Air tadi itu air menumbuhkan, kan? Air menumbuhkan. Jadi macam mana prosesnya? Itu bisa dikaji secara ilmiah. Hadis ini hadis yang panjang sekali ini. Ya, hadis ini terlalu panjang, kan? Dan hadis ini thiqah. Ya. Hadis ini thiqah, dapat dipercaya rawinya. Tapi jadilah, karena kita pun sekarang bukan ahli di bidang eksakta, jadi yang begini kurang kita kaji. Jadi kalau orang-orang eksakta mengkajinya, wah ini Masya Allah. Kita teruskanlah. Dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala ketika menghidupkan Jibril, Mikail dan Israfil, mereka pun pergi ke kuburan Nabi Muhammad SAW, membawa burak, membawa pakaian dari surga. Bumi pun terbelah. Fayanzuru ila Jibril, fayaqulu, maka Rasulullah tengok Jibril. Lantas Rasulullah katakan, wahai Jibril, hari apa ini?
Rasul katakan hari kiamat, yaumul haqqah, hari musibah, yaumul qari'ah, hari bencana. Rasulullah, ya Jibril, apa tindakan Allah terhadap umatku? Jibril jawab, absyir, gembiralah engkau. Sesungguhnya engkau adalah yang pertama sekali makhluk Allah yang terbelah bumi, terbelah kuburannya. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan Israfil, tiup lagi trompet. Manusia pun qiyamun yanzuruna, bangkit memperhatikan. Biasalah itu. Kalau kita berada di satu daerah yang bukan daerah kita, kan bisa kita tengok-tengok mana, di mana, itu biasa ya. Kemudian baliklah kita ke hadis Abu Hurairah lagi. Maka makhluk itu yang sudah hidup tadi itu keluar cepat menjumpai Tuhan dalam keadaan yansiluna. Dalam keadaan mereka keluar dari kubur mereka hufatan, tanpa alas kaki, uratan, telanjang. Kemudian mereka berdiri di satu tempat selama 70 tahun. La yanzuru ilaihim, Allah pun tak tengok mereka. Wa la yaqdi bainahum, Allah belum memutuskan di antara mereka. Fayabkuna, mereka nangis sampai habis air mata. Yang mereka menangis sampai habis air mata, kemudian mereka menangis darah. Wa ya'rukuna, mereka pun berkeringat sehingga sampailah keringat mereka itu ke dagu. Keringat itu apa? Mengepung mereka. Jadi keringat itu mengepung mereka sampai ke dagu. Kemudian barulah mereka dipanggil berkumpul ke mahsyar. Ini pengalaman masing-masing, enggak sama. Jadi satu A, misalnya A, B. A mengalami siksa, sebelahnya B tidak mengalami siksa, masing-masing. Karena tergantung kebaikan dia selama di dunia. Karena kalau dia orang baik, takkan mungkin dia menangis. Nampak dia surga, mana mungkin dia nangis? Ya, itulah perkataan Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Muhti'in ila da'. Mereka segera kepada yang memanggil. Surah Al-Qamar ayat 8. Maksudnya apa? Nazirina qasirina musri'ina. Mereka memperhatikan, menuju, dan mereka cepat-cepat. Mau jumpa Allah Ta'ala supaya segera diadili. Apabila makhluk berkumpul, jin, manusia dan selain itulah, fabainama hum wuquf, ketika mereka berkumpul diam di satu tempat, tiba-tiba mereka mendengar suara dari langit yang sangat keras. Fahalahum zalika, itu menimbulkan gundah gulana, huru-hara kepada mereka. Langit pun terbelah, malaikat dunia pun turun. Kama saliman fil ardi, seperti makhluk yang ada di bumi. Apanya? Fa akhadhu masaffahum, malaikat pun bersaf-saf. Itu maksudnya. Macam mana makhluk di bumi berkumpul di pada mahsyar itu bersaf-saf, malaikat pun begitu juga, berkumpul bersaf-saf. Lantas manusia pun bertanya kepada malaikat, afikum rabbuna, apakah Allah Ta'ala apakah kalian membawa titah perintah Allah Ta'ala terkait dengan perhitungan? Qalulah, mereka kan tidak, kami tak bawa. Wahwa ya'ti, tetapi datang belakangan perintah untuk melakukan perhitungan itu. Jadi waktu malaikat datang ramai sekali bersaf-saf, kita nanya, capek sudah kita rasa huru-hara ini, mending kita diselesaikanlah. Kalau salah ya salah, kalau neraka, kalau surga kira-kira begitu. Apakah kalian membawa titah perintah itu? Enggak ada, kami enggak bawa. Setelah itu barulah perintah itu datang. Itu maka disebut tadi begitu ya. Kemudian turunlah malaikat langit yang kedua. Mereka pun bersab-sab berada di belakang malaikat langit pertama, langit dunia. Kemudian turun malaikat langit ketiga di belakang malaikat langit kedua. Sampai begitu terus menerus sampai malaikat langit ketujuh berganda-ganda. Wa yaqumuna haula ahli dunia. Mereka berdiri mengitari penduduk dunia. Kemudian kita teruskan lagi. Anid Dhahak. Dhahak mengatakan, Allah Ta'ala memerintahkan langit dunia, terbelahlah dia, malaikat pun turun. Malaikat itu mengelilingi bumi dan makhluk yang ada di bumi. Begitu malaikat langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Mereka bersaf-saf. Sebahagian berada di sebahagian ba'duhum fi jawfi ba'din. Sebahagian saf berada di saf yang lain. Artinya kalau bersaf-saf itu apa istilahnya ya? Berbaris-baris, bersaf-saf,
Jadi seakan-akan satu saf berada di saf yang lain, berdempet, berlapis-lapis, berlapis-lapis. Sedangkan penduduk bumi tidak mendatangi satu tempat di akhirat itu kecuali mereka dapati ada 7 saf malaikat. Itulah firman Allah Ta'ala surah Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wa insi in istata'tum, dan seterusnya. Ya. Wahai manusia, wahai jin manusia, kalau kalian sanggup menembus tempat-tempat di langit bumi, tembuslah. Takkan kalian sanggup menembusnya itu kecuali dengan kekuatan. Kekuatan itu adalah pengetahuan. Makanya dalam bahasa Inggris ada knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Islam pun bilang sultan di sini bukan kekuasaan dalam pengertian politik. Penguasa seseorang bukan. Maksudnya itu adalah pengetahuan. Allah Ta'ala katakan surah Furqan ayat 25. Wa yamat bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma tashaqqu as-sama' bil ghamami wa nazzala malaikatu tanzila. Pada hari itu terbelah langit, diseliputi oleh awan, malaikat pun turun. Ya. Malaikat pun turun. Baik. Ini tak mungkin kita habiskan satu bab nih. Kita tengoklah, ya. Kita tengok dulu. Kalau bisa kita tuntaskan. Ya. Dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, Rasul mengatakan, Allah Ta'ala berkata, wahai manusia, wahai seluruh jin dan manusia, ya masyaallah jinni wal insi, wahai seluruh jin dan manusia, ini qad nasahtu lakum, kan dah aku bilang sama kalian. Itu kalau bahasa kita lah. Sesungguhnya telah menasihatkan, sesungguhnya telah menasihatkan oleh aku bagi kamu. Kan panjang itu. Pakai bahasa kita, dah aku bilang sama kalian. Dah aku bilang sama kalian. Apa? Fa inna ma ya'malukum fasuwikum. Di lembaran-lembaran kalian itu catatan amal kalian semuanya. Kalau dapat kalian baik di catatan amal, di catatan lembaran itu, puji Allah Ta'ala. Wa man jahara dzalika. Kalau tak dapat, kalau yang didapatinya bukan catatan baik, selain itu, tengok itu bahasa hadis Rasulullah. Kalau didapati baik, puji Allah. Mestinya kan kalau didapati buruk. Kan begitu. Tapi Rasul tidak sebut itu. Kalau didapati selain itu, menunjukkan yang buruk sebaiknya tidak dinyatakan secara verbal. Sebaiknya. Kan? Maka di sini, walaupun menjaga dalika, siapa yang mendapat selain itu, faliuman ilafsah. Jangan marah, jangan celah, jangan maki, kecuali dirinya sendiri. Ya kalau dapat baik, puji Allah. Kalau dapat yang bukan baik, jangan marah sama siapa-siapa, marah diri sendiri. Tangan mencincang, ini guru-guru semua. Bahu memukul air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Buruk rupa, jangan cermin dibelah. Jangan Allah disalahkan. Baik, puji Allah. Kalau tak baik, fala yalumanna ila nafsah. Ila nafsah. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan neraka jahanam. Keluarlah dari neraka jahanam itu unuqun sati'un mudlimun. Ya. Tadi unuq, hewan buas. Sati' yang panjang lehernya, yang gelap gelita. Itu surah Yasin ayat 60-64. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam la ta'budu syaitan wa adu mubin. Wa ni'buduni hadhihi siratal mustaqim. Orang adalah minkum jibilan katsiran fa taqilun. Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun isluha al-yawma kuntum takfurun. Jadi in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Baik untuk dirimu, buruk untuk dirimu. Jangan salahkan orang. Ini gara-gara kau enggak ada. Ya kan kau ajak aku ngapa ikut? Kan kau punya pikiran. Atau buruk jangan ikut. Bukan gitu, sebenarnya tadi nggak mau ikut, tapi entah mana tuh ada can situ. Dapatlah can nih, can buruk. Orang salahkan, kan? Fatajsul umamu, makhluk pun berlutut berkumpul. Itulah surah Al-Jasiyah ayat 28.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Kau tengok setiap orang jasiyah berlutut. Setiap orang dipanggil untuk menerima kitabiha, buku catatannya. Masing-masing tanggung jawab. Nah, ingat ya kalimat. Awak buat ini kan karena dia buat gitu, awak ikut dia. Tak bisa. Ustaz tu kayak gitu. Awak ikutlah. Ini jelas. Tak bisa. Kata Ustaz tu, ngapa kau ikut aku? Bukan gila kau. Kata. Kau waras. Ya, tapi mana lagi? Nggak ada orang mana? Aku mendengarkan dia. Kau nggak ada. Masing-masing. Ya, ini. Masing-masing. Ya, dia kan awak ada orang alim, ikutlah dia. Dia nggak ada ngajak kau. Awak sibuk. Hati-hati nih jelas ngajinya ya. Fayaqdillahu ta'ala baina khalqi. Allah Ta'ala pun selesaikan urusan di antara makhluk. Di antara binatang-binatang liar dan binatang-binatang ternak, Allah selesaikan. Hatta in hal yantaqimu li syati jamma' min asyati qurana, sehingga Allah Ta'ala tetapkan balasan kambing tak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Kambing berkelahi pun Allah selesaikan. Allah adili. Apa lagi manusia? Cuma nanti di dalam kaji agama kita, setelah diadili, mereka diubah Allah jadi pasir, jadi tanah. Habislah begitu saja. Artinya keadilan Allah jelas. Maka itu Mu'alim bilang sama kita pernah kan, siapa yang fitnahku, kutuntut akhirat. Biar nampak keadilan Tuhan. Enak kali kalian fitnah aku. Suruh-suruh kali kalian. Ada tuh, tuntut, nampak. Sedangkan hewan sama hewan Allah adili. Kalau lagi manusia-manusia sekecil apapun. Walau kana darratan, sekalipun sebesar biji zarrah. Zarrah tu biji paling halus. Suka-suka disebut biji sawi. Nah, terserahlah. Pokoknya biji halus. Terserah. Kemudian dikatakan kuni turoban, jadi tanah kalian. Kan itu dia. Jadi setelah diadili, mereka menjadi tanah. Fa'inda dzalika, saat itulah orang kafir berkomentar, ya laitani kuntu turaba. Elok jadi tanah, macam binatang nih. Habis selesai. Kalau kita belajar biologi, dalam rantai kehidupan, rantai makan kehidupan itu, yang paling tinggi manusia, di bawahnya hewan, di bawahnya tumbuhan. Di bawah tumbuhan nggak ada lagi sebetulnya. Tetapi kalau kita lihat jenjang-jenjang itu makhluk mati. Karena tumbuhan masih hidup, walau dia tidak berpindah. Jadi makhluk mati. Artinya manusia yang lakukan karomna bani Adam. Kami muliakan manusia, kata Allah Ta'ala, dengan akal fikirannya. Melihat kenyataan ini, bagusan aku menjadi tanah. Makhluk yang paling rendah. Saking kan menyesalnya. Nah, makanya apa tuh? Pikir dulu, sambung. Pikir dulu, pendapatan. Sesal kemudian, tidak pun. Pikir itu, pelita hati. Nah, ini kan. Udah tak ada lagi sekolah nih. Tak ada lagi nih. Ini guru-guru nih. Ini guru-guru. Mana? Kan? Dulu sastra ada yang itulah. Summa yuqadha baina ibadikum, Allah kemudian yuqadha, diadililah di antara seluruh manusia. Tuhan Maha Adil. Antar binatang pun diadili Tuhan, apalagi antar manusia. Konon pula manusia yang menyiksa binatang. Karena adil. Maka indah sekali kalau kita melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Yo, kita teruskan dia. Mudah-mudahan apa ini cepat selesai nih. Mana-mana dapatlah. Sekarang saya tanya kita. Sudah diteruskan? Nah, kita lah. Kalau udah dulu. Bagusnya memang cepat. Coba sikit lagi. Satu lagi nih ya, coba ya. Diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, Rasul berkata, "Yusyarun nasu yaumil qiyamah kama waladathum ummuhum hufatan uratan." Dikumpulkan manusia pada hari kiamat sebagaimana dilahirkan oleh ibu mereka, hufatan uratan. Ya. Telanjang. Tak ada apa-apa. Lantas Aisyah kata,
Ya Rasulullah, lagi perempuan. Kata, iyalah. Kata Rasul. Lantas kata Aisyah, waswata. Alamak. Kalau bahasa kita tu, waswata. Alamak. Nengok-nengoklah. Yang ini nengok itu, yang itu nengok ini. Lantas Rasulullah pukulkan bahunya. Hei, kata Rasulullah. Ya binta tunggu dulu nih. Ya binta benu Abi Quhafah. Abi Quhafah itu nama Abu Bakar. Abu Bakar itu Abdullah ibnu Abi Quhafah. Ya. Wahai anak Abu Bakar, kau bilang pula nengok-nengok. Mana? Syughilan nasu yaumidan nadhar. Tak sempat orang nengok-nengok. Syughila itu disibukkan orang dari nengok-nengok. Tak sempat nengok-nengok lagi. Macam kita lah. Kalau sedang terjadi huru hara, mana sempat nengok-nengok itu? Ayo. Bawa. Setelah selesai, rupanya yang dibawanya itu bukan kawannya, orang lain. Ada. Syughilan nasu minan nadhar. Tak sempat lagi orang nengok. Wa syakhasu bi absarihim 'ala sama'. Mereka pun membuka mata mereka menengok langit. Mauqufin apa? Tetap begitu 40 tahun. Tak makan, tak minum. Di antara mereka ada yang keringat itu sampai kepada dua kakinya, qadamaihi. Ada yang sampai dua betisnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai di dikepung oleh keringat tadi, min tulil wuquf, selama mereka berada di situ. Kemudian malaikat pun berkeliling mengitari arash. Allah Ta'ala perintahkan satu malaikat menyeru, aina fulan, aina fulanah. Mana si fulan? Fasyarafun nas. Manusia pun mengangkatkan kepala mereka mendengar suara itu. Keluarlah yang menyeru. Wa yakhruj dzalikal munada min dzakal mauqif. Yang dipanggil pun keluarlah dari kelompok itu, dari barisan itu, dari rombongan itu, dari manusia yang berkumpul itu. Karena mereka tanya, mana si fulan, mana si fulanah, mana si fulan. Dia pun keluar. Lalu kalau dia berbilang yang kaidah. Apabila dia berada di hadapan Allah Ta'ala, dikatakan, aina ashabul mazalim? Mana orang-orang yang dizalimi? Di situ kan? Mana orang-orang yang pernah dianiaya itu? Yang pernah dizalimi. Zalim cuma dua rumusnya. Mengambil hak orang atau menahan hak orang. Itu zalim. Menahan hak orang, boleh hak dia. Ditahan tidak secara syar'i. Mengambil hak orang tidak secara syar'i, itu zalim. Hati-hati loh. Kalau kita diikuti ini yang berkendara hampir semua zalim nih. Tapi di sini nggak ada tempat ya. Biasanya tuh ada ini tuh roda 4, ini roda 2. Kan biasanya. Sini kan nggak ada. Medan ada sini dah? Ada. Di kota ada. Oh, kota ada. Oke, kita ikut yang ada dulu. Ini tempat roda 4 dan roda 2. Oke, ternyata kita tidak mau di roda 2. Di roda 4 zalim. Karena ambil hak orang. Lampu merah masuk. Hah? Masuk. Itu zalim. Tapi hati-hati. Sepintas ini zalim, namun ini nggak bisa dibincang begitu saja. Ini bisa dibincang berbagai-bagai aspek. Nggak bisa bincang begitu saja. Karena yang saya jelaskan tadi itu cerita lurusnya. Tapi pada faktanya tak bisa begitu. Tak bisa begitu juga. Semua harus kita timbang. Ya, semua harus kita timbang. Ya, jadi tak bisa. Namun kita mau menjelaskan tadi secara mudah zalim. Mengambil hak orang, menahan hak orang tanpa kebenaran agama. Itu zalim. Mana orang-orang yang dizalimi? Maka dipanggillah seorang demi seorang. Diambil kebaikan orang yang menzalimi itu diberikan kepada orang yang dizalimi. Pahala orang yang menzalimi diambil, diberikan kepada orang yang dizalimi. Pada hari itu ada uang lagi, tak ada dinar, tak ada dirham, jadi nggak bisa nyogok. Kecuali diambil ke pahalanya. Warudda minas sayiat. Apakah situ?
diambil pahalanya dan dibuang kejahatannya. Itulah dia. Ya. Jadi ambil pahalanya. Kejahatan tu dibalik gini. Si A menzalimi si B, diambil pahala si A kepada si B. Ke si B. Habis ruddah. Dibalikkan dosa si B kepada si A. Ini. Makanya yang dizalimi slow-slow aja. Apa istilahnya? Jalur zalim. Tapi kalau niat untuk seperti itu kan nggak menjalimi orang yang dijolimi itu. Maksudnya mana? Niat kita biar aja dijolimi lah nanti kan kita nggak. Oh salah, kalau itu salah. Membiarkan diri dizalimi salah. Salah. Jolim kepada orang yang dijolimi berarti kan? Enggak lah. Si A menzalimi si B. Biar aja dia jolim ke saya. Nanti kan dosanya kan dosa saya untuk dia. Gitu. Keliru. Berarti kan kita menjolimi dia nggak? Bukan. Kalau ini berarti dia membiarkan dirinya dizalimi. Dia salah. Salah. Kenapa? Karena kita masih punya kuasa, punya kesanggupan membela diri. Fala yazaluna yastawfuna min hasanatihi. Senantiasa mereka dicukupkan pahalanya. Sehingga tak dapat lagi. Sehingga habis pahala orang yang menzalimi tadi. Maka diambil dari keburukan orang yang dizalimi, faturaddu alaihi, dikasih kepada orang yang menzalimi. Fa idza faraga min hasanati, kalau habis kebaikannya dikatakan kepada, irji ila ummikal hawiyah. Pergi kau, pulang kau sama mama kau. Siapa mama kau? Hawiyah. Itu neraka Jahannam. Habis saja itu mak kau tu pergi sana. Hari inilah zulmal yauma. Tidak ada seujung kuku pun kezaliman hari ini. Itu makanya senang aja kita. Tinggal nengok keadilan Tuhan. Kita tuntut. Aku tuntut terang bilang. Aku tuntut. Aku tengok keadilan Tuhan tu. Cantik kali. Ya. Sesungguhnya Allah sari'ul hisab. Allah Ta'ala cepat dalam menghitung, dalam mengkalkulasi. Maksudnya sari'ul mujazati. Segera membalas, enggak ada tunda-tunda. Karena memang sudah pantas, sudah sampai waktunya. Tak ada lagi waktu itu malakun muqarribun, malaikat yang bisa mendekatkan, enggak ada. Tak ada lagi nabi yang diutus, tak ada lagi orang syahid illa zanna. 5 ayatnya. Tidak seorang pun, bukan malaikat itu. Tidak seorang pun penguasa yang betul-betul malaikat, malakun muqarrab. Tidak satu malaikat yang didekatkan kepada Allah. Tidak seorang nabi, tidak juga orang mati syahid. Ketika melihat hebatnya perhitungan itu, yang menyangka bahwa mereka selamat. Kecuali orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini baru berlaku nafsi-nafsi. Di dunia enggak berlaku nafsi-nafsi. Di dunia berlaku jam'i-jam'i. Tawana lebih riwayat takwa. Di akhirat nafsi-nafsi. Ini jangan berhenti di dunia nafsi-nafsi, di akhirat mau jam'i-jam'i. Terbalik kut itu. Ya. Okey, sampai sini dulu. Akan datang kita cerita lagi dari Muaz bin Jabal. Senantiasa kaki manusia berada di tempat berdirinya di akhirat nanti sampai ditanya 4 pertanyaan. Itu kan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.